Bapak Lurah Manggarai Selatan dan jajarannya, yang saya hormati Kepala Puskesmas Kelurahan dan jajarannya, Bapak Ketua RW yang kebetulan hari ini tidak dapat hadir diwakili oleh Bapak Penasihat kita, dan juga kepada Ibu PKK RW 07, juga kepada Koordinator Jumatik yang Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk yang bertepatan ada di wilayah lingkungan kita di RW 07. Kita minta berdiri Bu semua. Jalannya PSM oke, Manggarai Selatan sehat, mantap, yes. PSM oke, Manggarai Selatan sehat, mantap, yes. Makasih Ibu-ibu, silakan kembali. Alhamdulillah kita beralami Bu, Bapak sudah menjalankan monitoring GGS di wilayah RW 07, yaitu saya akan membacakan hasilnya. RT 1 yang di PSN 16 negatif, RT 2 14 negatif, RT 3 13 negatif, RT 4 15 positif 1, RT 5 16 negatif, RT 6 16 negatif, RT 7 15 negatif, RT 8 15 negatif, RT 9 15 negatif, RT 10 15 negatif, RT 11 positif 2, RT 12 15 negatif. Jumlahnya diperiksa yaitu 176, positifnya ada 4, yaitu angka APJ-nya 97,72%. Sebenarnya Ibu kalau 100% dari Pak Lurah mau dapat hadiah Ibu-ibu, karena nggak ada 100% nggak ada dapat hadiah Ibu. Semangat ya. Kemudian di RT 4 Lambang ya. RT 5 1 ya. Nggak ada. Yang lalu nggak ada ya. Oh ya, RT 6 1 ya. Yang lalu nggak ada. Gimana Bu? Tapi di bawah mandi di dalam di rumah tempatnya masih sama apa ya? Sama itu juga. Kenapa? Orang lansia atau yang kemarin sih belum kebetulan sendiri juga, sekarang sudah keluar kota. Nanti dinyatakan itu ya, masih umur usia berapa? Yang punya rumah 60-an Indonesia. Itu ya, nanti ya. Kemudian di RT 11 masih tetap bisa ada juga ya Bu Najma ya, tadi kita keliling di situ karena memang selain lingkungannya kotor juga banyak yang sakit juga di situ ya. Untuk kelurahan, tapi mereka kalau mau buat, mereka harus jalan sendiri ke puskesmas, ya, bawa KTP, KK, akte kelahiran, nanti isi formulir, terus tolong dibilangin, ya, nanti puskesmas nggak boleh terima uang. Jadi mereka harus buat BPJS, mau yang gratis atau yang mandiri itu tergantung mereka. Karena sekarang kalau ke puskesmas berobat umum, mereka saya tanya, kenapa nggak punya BPJS? Nanti aja, nggak sempet. Jawabannya itu. Terus kerjanya masih bisa ditinggal sebenarnya mereka. Gitu, bukan yang kerja sibuk. Kalau kerja kantor kan pasti dari kantor udah ada BPJS-nya. Sekarang udah nambah 3, besok mudah-mudahan nambah jadi 7 ya. Pasukannya kan 7 orang ya. Teman-teman dari Trantin nih ada kasatgasnya nih, Pak Komar rajin nih ya, Pak Penanda, Pak Dian ya. Tuan rumah Pak RW 07 atau mewakili sekarang diwakili oleh penasehat Pak ya, mantan RW juga, mantan RT juga ya.
kader-kader ya yang saya cintai, yang saya banggakan, ya teman-teman saya dari kelurahan, ada Pak Fendi, ya ada Bu Eti, ada Vina, ya ada Linkan, ya ada Pak Hamidi, ya yang selalu setia, mudah-mudahan terus ya sampai akhir. Ada Mbak Eni dan Latif, ya ada yang belum kenal nggak Pak Latif? Belum ya? Ya, maskotnya Manggarai Selatan. Kalau dulu saya di Tinggalan namanya Surya, ya lebih kenal apa namanya Surya daripada lurahnya warganya. Ya, karena kalau urus apa Surya, ya begitulah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya sampaikan tidak banyak. 97 ya Bu ya. AJB-nya ya. ABJ-nya, angka bebas jentiknya ya. Iya. Ya, 97,72. Dibalik ya? Enggak. Ya, saya janji ya kalau 100% saya sampaikan, saya akan ngasih reward. Ya, Pak Gubernur ngasih reward yang tadinya 70.000 menjadi 400.000, bukan 500.000, 400.000. Nah, apabila memenuhi kuota menjadi 500.000, dikasih bonus 100.000 lagi. Nah, kalau tiap bulan ya pihak kelurahan atau kecamatan ya, baik dari kelurahan maupun dari puskesmas monitoring seperti ini, kalau angka bebas jentiknya 100% dapat bonus dari saya. Amin. Ya, seperti itu ya. Jadi saya memberikan semangat kepada ibu-ibu. Ibu-ibu juga harus semangat. Ya. Kenapa saya bilang harus semangat? Udah jelas kok, dari 70.000 jadi 400.000. Ya, syaratnya apa? Harus bebas jentik. Kalau nggak bebas jentik, ya nanti dievaluasi. Ya, nanti kalau udah dievaluasi, bisa kemungkinan ibu-ibu nggak dapet 400.000, bisa kurang, dan nggak bakal dapet 500.000. Orang 400.000 aja nggak mencapai, gimana mau dapet 500.000 bonusnya? Ya. Jadi saya berharap tolong, sekali lagi tolong ya, saya sampaikan untuk bisa lebih aktif lagi. Ya, nggak apa-apa Bu, anggap aja main-main, jalan-jalan ya, olahraga. Daripada olahraga ke mall, mendingan ke tetangga ya, nyariin jentik. Ya, seperti itu. Ya, keluasan ibu ya, atensi ibu ya, kader mau ibu mau bapak untuk bisa menggerakkan masyarakatnya untuk melakukan PSN mandiri. Ya, ya kalau ibu mulu yang memberikan PSN ya nggak apa sih namanya, sasarannya nggak tepat. Ya, jadi masyarakat seharusnya yang melakukan jumantik, tapi ibu punya kewenangan untuk menyampaikan, untuk menegur. Ada itu SK-nya. Ya, jadi ibu punya kewenangan. Ya, saya berharap ya nggak ada kasus. Ya. Saya berharap nggak ada kasus. Ya. Nanti kalau nggak ada kasus itu Pak Gubernur senang banget. Iya benar Pak. Jangankan 500.000, nanti bisa ditambahin. Ya. Karena apa? Pak Gubernur memberikan stimulan dari 400 ke 70 menjadi 400, bonus 100.000 itu untuk menggairahkan ibu-ibu supaya bebas jentik. Tapi kalau masih ada jentik, masih ada kasus, pegang omongan saya. Boleh percaya, boleh enggak, saya bukan Tuhan. Tuhan boleh percaya, boleh enggak. Pasti dievaluasi. Yang 500.000 bisa berkurang, yang 400.000 bisa berkurang. Karena dievaluasi. Ya, sama seperti saya ulang. Ya, beserta jajarannya. Itu kalau nggak punya target, nggak memenuhi target, nggak dapat saya duit. Contoh, saya punya target scorecard. Dalam 1 bulan target kelurahan harus mencapai 50 orang yang mendaftarkan BPJS. Kalau nggak dapat 50 dalam 1 bulan, kita akan dapat nilai. Nilai kita merah. Ya. Kalau kita setiap bulan itu namanya melaporkan kinerja melalui harian. 1 hari saya harus mendapatkan 300 poin. Baik itu rapat, baik itu ke lapangan, ya, monitoring, baik pun itu ke lingkungan masyarakat. Kalau itu nggak mencapai, saya nggak dapat duit. Boleh tanya. Begitu juga dengan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran itu harus 20% dari nilai anggaran per bulan. Kalau nggak nyampe 20%, 17%, nggak dapat duit.
Jadi diakumulasi nanti. Sama kayak ibu-ibu ya. Jadi saya berharap bukannya saya nakut-nakutin, enggak. Seharusnya kita bersyukur. Kenapa saya bilang bersyukur? Ya dari 70.000 menjadi 400, sekarang menjadi tambahan lagi menjadi 500, itu bersyukur. Bersyukurnya ya harus kita lihatkan dengan peningkatan kinerja. Ya kalau nggak ada peningkatan kinerja berarti nggak bersyukur. Udah pasti akan dievaluasi dan itu nanti akan berkurang. Coba aja. Ya. Peredaran duit itu nggak ada di pemerintahan itu, baik di kelurahan maupun di puskesmas maupun di mana-mana di kecamatan. Jadi segala sesuatu itu membayar itu menggunakan non tunai, bukan tunai lagi sekarang. Kalau dulu bisa ngurus ini ya bagi duit, ya kan? Ngurus pajak apa ini duit. Sekarang enggak. Ya, contoh kita membayarkan uang jumantik aja kepada kader. Sekarang tunai atau non tunai, Bu? Ditransfer kan? Seperti itu. Contoh, mungkin ada pengurus FKDN, Pak, FKDN dikasih tunai nggak Pak untuk operasionalnya? Non tunai. Jadi di kelurahan, ya sampai dengan di puskesmas di depan nggak ada tuh Pak Lurah punya duit nih, nggak bisa. Semuanya pakai non tunai. Bayar snack Bu, dulu kita bisa nih, jujur, memberikan bantuan kepada Pak RW, kegiatan Jumantik RW kita bantu dia untuk snack. Kalau lalu pakai duit, karena kita masih bisa ngambil duit. Kalau sekarang udah nggak bisa, kita ada yang namanya honor, bukan honor, ada namanya kegiatan PSN, ya di dalamnya cuma ada konsumsi. Jadi kita bawa ini snack. Ini pun kita bayar nggak cash, jadi melalui pihak ketiga, ditransfer. Nah, itu untuk apa? Untuk meminimalisir yang namanya terjadinya ya korupsi, kolusi dan nepotisme KKN. Jadi sekarang udah transparan, transfer. Kalau udah ditransfer bisa bohong nggak? Nggak bisa. Duit itu lari ke rekening si A, dicek. Oh untuk apa? Untuk ini. Nah jadi udah nggak bisa lagi. Nggak seperti dahulu. Kalau dahulu lurah camat penguasa tunggal. Kalau sekarang tidak, kita berbasis pelayanan. Kita ini estate manager, ya. Oh itu ini perlu ya saya sampaikan biar ibu paham gitu, ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan daripada ya perencanaan. Kalau sudah ada perencanaan, ada anggarannya kita laksanakan. Kalau enggak, kita sekarang udah nggak berani. Nggak seperti dulu lagi beli cabai untuk diterong, rugi di bawang, hasilnya tomat. Enggak sekarang. Sekarang diterong ya terong. Tempat diterong di mana? Di A, ya di A. Nggak bisa kemana-mana. Bentuknya cash enggak, ditransfer. Ya, jadi seperti itu. Jadi kelurahan, ya maupun di puskesmas yang lain, polanya sudah berubah 100%. Peredaran duit itu nggak ada di pemerintahan itu, baik di kelurahan maupun di puskesmas maupun di mana-mana di kecamatan. Jadi segala sesuatu itu membayar itu menggunakan non tunai, bukan tunai lagi sekarang. Kalau dulu bisa ngurus ini ya bagi duit, ya kan? Ngurus pajak apa ini duit. Sekarang enggak. Ya, contoh kita membayarkan uang jumantik aja kepada kader. Sekarang tunai atau non tunai, Bu? Ditransfer kan? Seperti itu. Contoh, mungkin ada pengurus FKDN, Pak, FKDN dikasih tunai nggak Pak untuk operasionalnya? Non tunai. Jadi di kelurahan, ya sampai dengan di puskesmas di depan nggak ada tuh Pak Lurah punya duit nih, nggak bisa. Semuanya pakai non tunai. Bayar snack Bu, dulu kita bisa nih, jujur, memberikan bantuan kepada Pak RW, kegiatan Jumantik RW kita bantu dia untuk snack. Kalau lalu pakai duit, karena kita masih bisa ngambil duit. Kalau sekarang udah nggak bisa, kita ada yang namanya honor, bukan honor, ada namanya kegiatan PSN, ya di dalamnya cuma ada konsumsi. Jadi kita bawa ini snack. Ini pun kita bayar nggak cash, jadi melalui pihak ketiga, ditransfer. Nah itu untuk apa? Untuk meminimalisir yang namanya terjadinya ya korupsi, kolusi dan nepotisme KKN. Jadi sekarang udah transparan, transfer. Kalau udah ditransfer bisa bohong nggak? Nggak bisa. Duit itu lari ke rekening si A, dicek. Oh untuk apa? Untuk ini. Nah jadi udah nggak bisa lagi, nggak seperti dahulu.
Kalau dahulu lurah camat penguasa tunggal, kalau sekarang tidak, kita berbasis pelayanan. Kita ini estate manager, ya. Oh, ini perlu ya saya sampaikan biar ibu paham gitu, ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan daripada ya perencanaan. Kalau sudah ada perencanaan, ada anggarannya, kita laksanakan. Kalau enggak, kita sekarang udah nggak berani. Nggak seperti dulu lagi, beli cabai untung diterong, rugi di bawang, hasilnya tomat. Enggak sekarang. Sekarang beli terong ya terong. Tempat beli terong di mana? Di A, ya di A. Nggak bisa kemana-mana. Bentuknya cash enggak, ditransfer. Ya, jadi seperti itu. Jadi kelurahan, ya maupun di puskesmas yang lain, polanya sudah berubah 100%. Pak Kantong kenal ya? Pak Kantong kenal ya? Iya, kenal ya? Nah, itu kalau misalnya turun seperti ini, dia nggak mungkin nggak dapat jentik. Udah pasti dia dapat jentik. Bener ya? Nah, jadinya saya agak tenang juga nih, ya kan? Nah, pasti Pak Kantong turun dapat jentik. Tapi ada juga Pak Kantong turun nggak dapat jentik. Berarti memang benar posisinya dia memang bersih lingkungannya dari bebas jentik, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan yang hadir di sini sudah melaksanakan monitoring PSN. Terus ini bukannya seremonial, enggak, tapi ini untuk tumbuh kembang saran, ya, pendapat. Jadi setiap informasi, ya, apapun disampaikan. Contoh tadi Bu Eti mengevaluasi, ya, yang selanjutnya 3 bulan yang lalu itu berapa? 96. Sekarang 97 ada kenaikan, ya, seperti itu. Terus, jadi kita memang evaluasi, ya. Jadi saya berharap kepada teman-teman sekali lagi jangan pernah bosan-bosan, ya. Terus sampaikan kepada Pak RW, Pak Penasehat, mohon izin, kalau bisa pengurus RW, pengurus RT, ya LMK-nya kalau ada acara seperti ini hadir. Ya, karena apa? Minimal memberikan motivasi kepada ibu-ibu kadernya. Ya, kalau Pak RW kan kerja nggak bisa kan? Iya nggak kerja, ya nggak kerja, yang memang nggak ada kegiatan lain, tolong hadir. Tapi kalau ada kegiatan lain kita juga nggak bisa memaksa, karena mereka juga punya kegiatan yang lain. Tapi kalau nggak punya, tolong hadir. Jadi setidaknya memberikan motivasi, dan kalau ada apa-apa permasalahan di lapangan, ada PRT-nya, ya, ada PLNK-nya, ya. Itu aja Pak saran saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang, ya, menjadikan modal, ya, nanti di akhirat tabungan kita, ya. Jadi saya berharap kepada teman-teman, ya, kita nggak usah melihat yang macam-macam, kita melihat diri kita aja sendiri, ya, karena belum tentu diri kita lebih baik. Oleh sebab itu, ya, apa yang harus kita lakukan, yang nggak usah kita lakukan, tidak usah kita lakukan. Saya Ri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.